Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi akan memberikan video tutorial bagaimana sih caranya mengaktifkan bandwidth control yang ada di dalam tenda O3 V2 ini. Tapi jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung ke tutorialnya. Mungkin teman-teman banyak yang nanya apakah tenda O3 ini mendukung fiturnya yang namanya bandwidth control, atau bisa nggak tenda O3 ini kita setting untuk bandwidth controlnya, apakah sudah support atau belum ya. Kebetulan sepengetahuan saya tenda O3 ini hampir sama ya dengan CP300 dari Totoling, sama-sama bisa membagi bandwidth dalam satuan Mbps maupun kbps ya teman-teman. Nah, biasanya ada juga teman-teman yang nanya gimana caranya ya. Oke, kita langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman. Kita langsung buka menu dari tenda O3. Oke, di sini saya akan masuk menggunakan IP defaultnya ya teman-teman, 192.168.2.1. karena ini belum saya setting sebagai apa-apa ya, ini masih default banget ya. Kita login aja. Kemudian di sini saya akan masuk sebagai admin. Saya akan masuk sebagai admin, huruf kecil semua. Kemudian password juga admin. Oke, kemudian coba kita login. Sorry, ini HP saya terkoneksi dengan WiFi lainnya. Ya benar. Ini saya cek dulu. Oke. Coba kita login aja. Oke. Nah, jika di sini kan terdapat 7 mode ya teman-teman di dalam akses di dalam tenda O3 ya. Yang pertama di sini mode AP atau access point. Yang kedua ini adalah mode client, universal, kemudian USB, repeater, dan P2MP dan router ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengaktifkan bandwidth control, sedangkan kalian sudah otak-atik di menu advance-nya nggak ada, maupun di menu-menu lain yang nggak ada semua sama sekali ya teman-teman. Nah, supaya bandwidth control pada tenda O3 ini bisa kita setting, maka silahkan menggunakan mode router aja. Atau bisa juga sebenarnya mode router ini sama dengan mode AP juga ya. Malah mode router ini terdapat 3 buah jenis koneksi internet yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu mode dynamic, static IP, kemudian PPPoE ya. Nah, caranya untuk nyeting bandwidthnya ini contoh seperti ini ya. Saya akan milih mode router, kemudian saya akan next seperti ini. Nah, di sini ada 3 pilihan koneksi internet, yang DHCP atau dynamic, kemudian ada static IP, dan juga PPPoE. Nah, dari 3 mode jenis koneksi internetnya ini, contoh di sini kita memilih DHCP atau dynamic IP ya, seperti ini. Kemudian kita buat aja nama WiFi di sini. Buat nama WiFi aja di sini. Contoh tenda WiFi ya. Seperti ini. Kemudian untuk channel saya akan setting channel 6 saja seperti ini. Kemudian security di sini saya akan milih mixed PWPA 2, kemudian password. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah itu kita klik next. Sebenarnya mode dynamic IP ini sama seperti dengan mode access point ya teman-teman. Ya, sama dengan access point biasa yang nomor 1, yang mode nomor 1. Nah, setelah kita memilih dynamic IP, kemudian kita klik save. Dan perangkat ini akan melakukan rebooting hingga 100%. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan mode static IP. Sama juga dengan settingan-settingan dengan router yang lain ya teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan apakah bisa mode router ini untuk sebagai hotspot bocoran, bisa. Sebenarnya mode AP dengan router ini sama ya teman-teman. Mode AP cuman memiliki enggak ada pilihan, cuman otomatis sebagai dynamic IP ya. Sedangkan di mode router ini, tenda O3 ini
bisa kita buat koneksi internet. Itu bisa kita pilih menjadi 3 pilihan, ada dynamic, static, dan juga PPE. Nah, setelah itu ini masih 55% ya teman-teman. Oke, ini sudah 99%. Oke, ini udah 100 ya. HP saya mungkin sudah lost koneksi dengan tenda. Oke, sekarang ini sudah ada tenda WiFi. Kemudian saya koneksikan lagi. Kemudian dia akan meminta password ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan password yang telah saya buat tadi ya. Itu 123456789 ya kalau nggak salah. Kemudian kita sambungkan. Oke, ini sudah tersambung, nggak ada internet ya, karena kita belum memasukkan tenda O3 ini dengan koneksi internet ya. Oke, di sini saya akan login lagi. Oke, saya akan tulis admin. Kemudian di sini juga saya tulis admin. Oke, kemudian saya login. Nah, setelah seperti ini kan sudah mode router ya, mode router. Nih kalian bisa lihat status ya. Ini mode router ya. Ini mode router dengan koneksi internet yaitu dynamic atau DHCP. Nah, jika kita sudah selesai setting sebagai router, baik mode dynamic maupun static IP maupun PPPoE, silahkan kalian klik di menu advance. Oke, ini saya zoom. Nah, ini menu advance ada, kita klik aja seperti ini. Nih, di menu advance seperti ini kita klik aja. Di sini secara otomatis akan muncul bandwidth control. Malah ini yang bandwidth control di tenda O3 ini menurut saya itu bagus banget ya. Oke, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita klik bandwidth control aja seperti ini. Kemudian langkah pertama, nah di sini enaknya ya, jika kita ingin memperluas sinyal WiFi atau menyewakan WiFi kepada orang lain, di sini kita bisa membuat bandwidth control itu berbeda-beda ya, mengikut rank IP-nya. Ya teman-teman, misalnya ada di sini sebagai contoh, di sini untuk IP rank misalnya mulai dari 192.168.2 sampai titik 10, misalnya ini ada 10 perangkat ya teman-teman. Nah, misalnya untuk perangkat 10 perangkat yang pertama ini kita kasih bandwidth misalnya 5 M untuk upload dan juga 10 M misalnya ya, 10 mega atau Mbps untuk download. Nah, kita klik OK. Kita klik add aja seperti ini. Maka kita scroll ke bawah. Kita add aja seperti oke, belum ini. Ini masih kosong ya. Oke, ini adalah landmark untuk perangkat barisan kelompok perangkat pertama ya teman-teman. Kita isi 1. Kemudian kita add. Oke. Nah, mulai dari perangkat yang mendapatkan IP dari tenda, mulai dari 192.168.2.2 sampai 2.10 itu akan mendapatkan speed internet yaitu dengan upload 5 Mbps dan juga downloadnya 10 Mbps. Nah, jika kita ingin membuat kelompok IP yang nomor 2, maka di sini kita isi 2. Kemudian untuk rank IP tadi sudah sampai IP-nya 2.10. Sekarang di sini 2.11 hingga 2.20. Kemudian di sini untuk upload misalnya di sini 2M. Kemudian untuk downloadnya misalnya 5 Mbps ya, 5 Mbps. Atau bisa juga di sini kita isi dengan misalnya kelompok nomor 2 yaitu bulanan. Oke. Maka selanjutnya kita klik add aja seperti ini. Nah, di sini sudah 2 kategori yang bisa kita bagi speed bitbandnya untuk bulanan. Misalnya lagi mau kita tambah untuk yang mingguan misalnya. Yang mingguan di sini atau kelompok 3 misalnya, atau mingguan juga bisa ya. Misalnya di sini untuk speed upload mulai dari rank IP ranknya dulu, mulai dari 21 hingga 30 misalnya. Maka 10 perangkat sudah akan mendapatkan jatah IP seperti ini. Misalnya di sini 3 Mbps, kemudian di sini 3 Mbps. Kemudian kita add aja seperti ini. Oke.
Maka di sini sudah terdapat 3 kelompok HP ya teman-teman. Nah, pertama ini ada 10 buah HP akan mendapatkan 5 Mbps upload dan 10 Mbps untuk download. Ini sebanyak 10 perangkat ya. Maka otomatis ke 10 perangkat ini akan dibagi ya. 10 Mbps ini akan dibagi ke 10 perangkat ini ya teman-teman. Begitu juga yang kelompok nomor 2 ya. Ini 5 Mbps akan dibagi ke 10 HP juga ya. Nah, ini lebih mantap juga bandwidth kontrolnya ya. Nah, begitulah seterusnya. Walaupun kalian menggunakan koneksi internet static IP, otomatis kalian bisa mengaktifkan bandwidth control dari Tenda O3. Akan tetapi jika kalian menggunakan mode AP, otomatis kalian tidak bisa mengaktifkan bandwidth control. Jadi saya sarankan, jika kalian ingin memperluas sinyal WiFi, silahkan menggunakan mode router, mode static IP maupun DHCP ya teman-teman, supaya kalian bisa mengaktifkan bandwidth control dari Tenda O3 ya. Karena bandwidth control dari Tenda O3 ini lumayan bagus ya teman-teman, sebab bisa kita tentukan sekian Mbps untuk per rank IP perangkat ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kritikan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.